Mas Nanda. Siang, Kak Farah. Iya, Mas Nanda gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik-baik. Mana Farah kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat nih Mas. Mas Nanda, di siang hari ini terlihat sedikit berbeda karena biasanya kita bertemu dengan Sobat Tilip di sore hari di jam 4 sore. Tapi untuk di Jumat ini kita bertemu dengan teman-teman Sobat Tilip di jam 2 siang. Tentunya akan ada sedikit pembahasan yang berbeda nih. Biasanya kita membahas terkait instrumen saham, reksadana, terkait dengan market review, market highlight. Namun di siang hari ini ada sedikit yang spesial. Kita akan membahas terkait instrumen investasi ORI. Nah, beberapa hari yang lalu nih dari mimin kita dari Talk to Philip sudah sedikit spill-spill nih Mas terkait informasi ORI, karakteristik ORI, terkait dengan jadwal masa penawarannya yang akan launching sebentar lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih Mas, kita akan mengulas lebih dalam terkait lebih detail ya. Apa sih SBN Retail itu? Apa sih ORI itu? Dan berbagai macam keistimewaannya. Oke. Mas Nanda Oke. nanti mungkin bisa menginformasikan lebih detail supaya Hmm, teman-teman Sobat Philip semuanya bisa terinformasikan ya Mas. Boleh ya? Oke, Oke, boleh. dan nantinya ada pertanyaan yang masuk juga nih Mas dari followers kita yang sudah datang atau teman-teman kita yang sudah mengikuti IG Live kita. Nanti kita bisa ambil 5 pertanyaan yang masuk untuk kita bacakan ya. Siap. Oke nih. Mas Nanda dari tim corporate finance yang sebenarnya sudah sangat detail dan paham untuk bagaimana sih alur pembelian SBN retail terkait ORI, terus bagaimana karakteristik dan sebagainya. Tapi mungkin nih Mas, boleh sedikit diinformasikan terkait sebenarnya surat berharga negara itu seperti apa sih Mas? Surat berharga negara itu sebenarnya adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Ya. yang bisa diperjualbelikan di publik. Nah, Mm-mm. tapi untuk yang kita kali ini itu SBN-nya khusus yang retail. Jadi hanya masyarakat, Mm-mm. individu, warga negara Indonesia yang bisa membeli. Oh, berarti untuk di luar warga negara Indonesia belum bisa ya kalau misalkan ingin melakukan pembelian surat berharga negara ini. Iya, karena SBN retail ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi ini sebetulnya tambahan jenis investasi Mhm. yang bisa jadi pilihan buat masyarakat Indonesia. Mungkin kalau masyarakat Indonesia tuh taunya mungkin deposito Iya, betul. atau menabung biasa gitu. Atau kalau tentu kita sebagai di sekuritas udah pasti saham gitu kan. Jadi pilih. Nah, untuk yang sifatnya bentuknya seperti menabung, mendapatkan bunga, nah itu pemerintah menyediakan jenis yang lain yaitu SBN ini. Oke, Mas tadi sempat disebutkan di awal terkait dengan ada SBN retail nih. Apakah SBN retail ini turunannya ada banyak, Mas? Ya, jadi SBN retail ini dari jenis pengelolaannya itu terbagi dua ya. Ada yang Ya. konvensional dan ada juga yang syariah. Oke. Nah, untuk yang konvensional sendiri itu ada ORI, obligasi negara retail, Mm-mm. dan atau obligasi retail Indonesia sama. Atau satu lagi itu SBR, Saving Bond Retail. Oke. Nah, kalau untuk syariah sendiri ada ST, sukuk tabungan, Ya. sama SR, sukuk retail. Oke, jadi nanti teman-teman untuk yang bulan September ini bisa membeli ori ya Mas, tapi sebenarnya turunan dari SBN Retail ini sebenarnya ada banyak, ada konvensional dan ada syariah. Tapi untuk Syariah. yang bulan September ini teman-teman bisanya beli yang konvensional dulu ya Mas ya berarti. Ya, ORI 022. Oke, nah teman-teman kita simpan dulu ya ORI 022-nya karena sebenarnya masih akan ada banyak pembahasan di awal nih sebelum kita Hmm. masuk ke pembahasan ORI 22. Jadi tadi Mas Nanda sudah menyebutkan bahwasannya ada dua jenis
SBN retail, yakni konvensional dan syariah. Nah, untuk yang konvensional itu sendiri adalah SBR atau Saving Bonds Retail. Nah, yang kedua ada ORI. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya ingin melakukan pembelian konvensional, pilihannya ada dua nih teman-teman, SBR atau ORI. Nah, tapi untuk yang ditawarkan di bulan September ini adanya ORI, ya gitu ya teman-teman semuanya. Nah, sedangkan untuk yang syariah ada sukuk tabungan atau ST ya Mas ya, dan ya, ada sukuk Sukuk retail gitu atau SR gitu teman-teman semuanya. Nah, SBN retail itu sendiri untuk kurun waktunya seperti apa nih Mas? Apakah semuanya sama jangka waktunya untuk masa penawarannya atau gimana nih Mas? Kalau masa penawarannya, range-nya rata-rata antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, tapi untuk yang terbaru ini sih kurang lebih masa penawarannya 1 bulan. Nah, kalau kurun waktu yang tadi Kak Farah tanyakan itu apakah kurun waktu penawaran umum atau jangka waktu sampai mature-nya? Sampai mature-nya? Sampai mature-nya, range-nya antara 2 tahun sampai 3 tahun. Oke, berarti sebenarnya kurun waktunya sama ya, antara 2 sampai 3 tahun, tidak ada yang melebihi sampai misalkan 5 tahun gitu, jarang ya Mas, atau bahkan tidak ada ya sebenarnya? Tidak ada, karena memang ini sifatnya kan bisa buat edukasi juga ya buat masyarakat gitu, bahwa Ya, ini nih ada bentuk tabungan yang kayak begini nih, kayak gitu. Bisa, maksudnya konsepnya mirip nabung gitu, ada bentuk tabungan deposito yang kayak begini gitu, mirip gitu. Jadi nggak bisa panjang-panjang. Oke. Nah, Mas, untuk tujuan dari investasi ini sendiri sepertinya kan untuk pembangunan negara nih, Mas. Bukan sepertinya lagi ya, tapi memang untuk pembangunan negara. Nah, dari tujuan pembelian ORI ini, apakah kita nantinya bisa langsung merasakan manfaat dari investasi ORI ini? Kak Farah boleh minta diulang karena tadi kayaknya agak loading. Oke, Mas. Untuk tujuan dari investasi SBN Retail ini disebutkan bahwa untuk pembangunan negara nih, Mas. Nah, apakah nantinya ketika kita melakukan investasi ORI terkhususnya, kita sudah bisa langsung merasakan bahwa investasi ini sudah memiliki manfaat untuk pembangunan negara gitu, Mas? Ya, karena kan tujuan dari produk ini dibuat oleh pemerintah itu salah satunya untuk menyerap dana masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut membantu pembangunan negara. Jadi uang yang dipakai oleh produk ini tuh misalnya bisa untuk membangun jalan tol, untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain sejenisnya. Nanti di setiap produknya itu pasti ada disebutkan kali ini produk ini dikeluarkan tujuannya untuk apa gitu. Oke. Berarti nantinya ke depannya akan ada update informasi lagi terkait dengan penggunaan hasil investasi di SBN Retail itu sendiri ya Mas ya. Oke. Betul. Untuk analogi yang paling gampang nih Mas, bagaimana caranya jatuh temponya, bagaimana pengembalian dana ke investornya, boleh diinformasikan nggak sih Mas analogi gampangnya supaya teman-teman di sini bisa terbayangkan gitu untuk instrumen investasi yang berbeda ini. Oke, jadi gini, seperti yang tadi saya sebutkan, SBN itu kan surat utang yang pemerintah terbitkan untuk dijual belikan ke masyarakat. Jadi gampangnya adalah dengan masyarakat membeli produk SBN Retail ini, masyarakat itu sudah meminjamkan uangnya kepada kepada pemerintah. Nah, sebagai balasannya, pemerintah memberikan yang namanya kupon. Kupon ini gampangnya kalau di perbankan itu mungkin bunga ya. Nah, dengan memberikan kupon setiap bulannya untuk produk SBN Retail ini akan dibayarkan setiap bulannya. Nanti di akhir
tahun jatuh tempo, misalnya kan ori ini 2022. Nah, Iya. terus misalnya jatuh temponya 3 tahun lagi nih 2025. Nah, di tahun 2025 itu masyarakat yang membeli produk ini dia menerima kupon plus modal yang mereka pakai, modal Oke. pokoknya. Totalnya ya berarti total Ya, dari modal yang sudah dibayarkan di awal berarti ya, dan investasikan di ya, awal plus kuponnya ya yang paling akhir ya berarti. betul. Oke. Nah, untuk secara umum, apakah ini juga termasuk ketika kita investasi bukan hanya di ORI, tapi di SBR juga seperti itu, di SD seperti itu, di SR seperti itu, atau gimana nih, Mas? Konsepnya? Eh, Konsepnya sebenarnya sama. Yang membedakan itu begini. Jadi produk konvensional maupun syariah itu ada yang bisa diperjualbelikan, Mm-mm. ada yang sifatnya dipegang hingga jatuh tempo. Yang bisa Mm. diperjualbelikan itu biasanya kita sebut tradable, Oke, trade bisa tradable. dijualbelikan. Kalau yang tidak bisa diperjualbelikan disebutnya non tradable. Nah, Mm-mm. untuk supaya masyarakat ini gampang ya menghafalnya ya, kita Oh, ngapalinnya gini aja. Yang nggak bisa diperjualbelikan itu biasanya ada kata tabungan di dalam namanya. Contoh SBR, Saving Bond Retail. Saving kan tabungan. Nah, itu oke. yang konvensional. Kalau yang syariah itu ada ST, sukuk tabungan. Nah, Oke. itu nggak bisa diperjualbelikan. Jadi dia memang harus pegang sampai jatuh tempo. Nah, Betul. sebagai gantinya, karena dia tidak bisa diperjualbelikan, dia biasanya setelah 1 tahun pegang, itu ada lagi jadwal namanya pencairan awal, atau biasanya kita sebut early redemption. Oh, Jadi baik. Ya. misalnya nih Kak Farah beli 10 juta. 10 Oke. juta di produk SBR atau ST gitu. Nah, setelah satu Ya. tahun atau nanti ada jadwalnya ya pastinya ya, biasanya kurang lebih 1 tahun, itu bisa dikeluarkan 5 juta rupiahnya. Pokoknya dikeluarin. Oh, baik. Setengahnya boleh ya berarti? Atau ada ketentuan khusus? Misalkan 10% boleh? Setengahnya dengan setengahnya 50% dengan kelipatan 1 juta. Baik. Kelipatannya 1 juta. Hmm. Kelipatannya 1 juta. Nah, itu bisa dikeluarkan karena dia kan harus pegang sampai jatuh tempo kan. Betul. Sedangkan untuk produk yang tradable, nah Hmm. itu kalau produk yang lama itu ada holding period. Jadi dia bisa diperjualbelikan misalnya setelah 1 kali kupon, 2 kali, 3 kali. Nah, produk yang lama itu 3 kali kupon. Setelah Oke. mungkin gampangnya setelah 3 bulan kali ya, cuman nggak 3 bulan persis gitu. Setelah dia 3 kali mendapatkan kupon, produknya bisa diperjualbelikan nih. Nah, tapi produk yang baru-baru ini di tahun ini saya lihat historinya sih semuanya rata-rata nggak semuanya, rata-rata itu 1 tahun. Jadi 1 kali mendapatkan kupon sudah bisa diperjualbelikan. Mekanisme diperjualbelikan ini seperti apa sih, Mas? Untuk mekanisme. Uh, Sebenarnya produk surat utang ini untuk pasar modal kita sendiri ini kan sifatnya masih transaksinya OTC, over the counter. Jadi Hmm. bukan yang seperti saham ada bid offer gitu, ada Hmm. online-nya gitu, semua tinggal pasang. Nah, over the counter ini dia itu masih mencari siapa, misalnya nih Kavara punya, terus Kavara mau jual. Nah, itu Oh. dari kita sebagai mitra distribusi itu kita harus melayani dengan mencari siapa yang mau membeli. Kayak Jadi ada untuk penawaran dan pembelian gitu ya? Penawaran, iya, penjualan. cuman tidak online. Jadi benar-benar masih membutuhkan dari sisi jasa kita untuk membantu mencarikan gitu. Sehingga Oh. apa namanya mungkin tidak terlalu liquid ya. Cuman uh, untuk produk ori ini tanggung jawabnya di midis masing-masing untuk membantu menjualkan. Oke, baik. Berarti kalau kita garis bawahi ada yang tradable dan ada yang non tradable. Untuk yang bisa Betul. diperjualbelikan, intinya kalau misalkan dalam instrumen tersebut tidak ada kata tabungannya ya.
Tidak ada kata Ya, savingsnya. Berarti yang tidak bisa diperjualbelikan adalah SBR dan sukuk tabungan. Itu tidak bisa diperjualbelikan betul. ya Mas ya. Tapi untuk yang ori dan untuk yang sukuk retail Eh, Cukup berarti retail. tradable. Untuk mekanisme penjual beli diperjualbelikannya harus ada penawaran dan pembelian gitu ya berarti. Ya, Untuk betul. pembeliannya apakah kita bisa menghubungi customer service medis tersebut atau harus seperti apa sih Mas? Tentu kalau misalnya mekanisme masing-masing medis itu tergantung mereka ya, caranya gimana. Cuman kalau dari kami sendiri, silakan menghubungi customer service, nanti akan dihubungkan ke divisi terkait Oke, baik. yang Jadi akan nanti membantu transaksi ini. berarti nanti kalau misalkan sudah 3 kali mendapatkan kupon, baru bisa melakukan misalkan ada Eh, penawaran gitu ya. Iya betul, cuman 3 kali kupon itu untuk produk yang lama, untuk yang ori terbaru ini hanya 1 kali kupon. Oke, berarti teman-teman nantinya kalau misalkan berminat sudah melakukan pembelian ori, terus ketika nanti di tengah jalan ingin melakukan penjualan dari investasi tersebut harus menunggu 1 kali kupon dulu ya Mas ya berarti. Iya betul. Oh, nah, Mas, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, Mas. Untuk karakteristik dari SBR tadi itu sendiri, ada yang fixed rate dan ada yang floating rate nih, Oh iya. floating floor ya, maaf, sorry. Nah, untuk buat teman-teman yang mungkin belum paham nih, Mas, boleh dijelaskan sedikit terkait seperti apa sih fixed rate itu dan floating floor itu, gitu. Silakan, Mas Oke, Nanda. fixed rate dan floating floor ya. Gini, jadi teman-teman di sini coba ingat lagi yang tadi yang saya bilang masalah tradable dan non tradable. Jadi Baik, memang perbedaannya antara yang produk tradable dan non tradable. Nggak usah dipikirin mana konvensional mana syariahnya. Nah, fixed rate itu kuponnya tetap. Jadi contoh untuk Ori 022 ini misalnya itu kuponnya 5,95%. Sampai jatuh tempo dia segitu terus, 5,95% terus. Nah, kalau oke. floating floor itu untuk produk yang non tradable. Nah, misalnya SBR dengan kupon yang sama ya, Iya. minimal 5,95%. Jadi, Hmm. dengan kata minimal itu nanti di struktur produknya ditulis kalau BI rate atau sekarang kita sebutnya 7 day repo rate, dia Betul. naik itu dia tambahin berapa persen. Nah, Oh, itu ada hitungan baru bunganya lagi. kupon. Ya, jadi kuponnya ngikut gitu ke atas. Tapi dia ada minimumnya. Jadi kalau misalnya justru 7 day repo rate-nya turun, dia akan Hmm. stay di 5,95. Oh, untuk mewaspadai misalkan nanti nggak terlalu jeblok atau gimana gitu ya berarti. Iya, betul. Karena kalau semakin turun kan berarti nggak menarik gitu. Jadi sudah ada ambang batasnya sama ambang batas bawahnya gitu ya Mas berarti. Ambang batas bawah ada, atas nggak ada batasnya. Kalau atas berarti tetap mengikuti bagaimana nanti perubahan dari Seven Days Repo. Nah, nanti Mhm. untuk batas bawahnya sudah ditentukan dari pemerintah itu sendiri gitu ya Mas ya.